Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk teman-teman dan Bu Kiki. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Saskia, Rizky Wandasari, Sevira, Setia, Nadia, Nursifa saya selaku moderator, Reni, Nur Hidayati, dan Santi. Baik teman-teman, kita langsung saja ke sesi presentasi yang akan dimulai dari rekan saya. Untuk yang menjelaskan pertama, ada Nadia yang akan menjelaskan tulang pangkal lidah dan tulang pinggul. Kepada Nadia dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang penyusun wajah. Tulang penyusun wajah atau disebut juga dengan Di sini saya akan menjelaskan tentang dua tulang ubun-ubun atau parietal lobus parietalis yang terletak di belakang sulcus centralis di masing-masing sisi. Lobus ini berfungsi dalam menerima dan memproses masukan sensorik. 1. Tulang belakang atau occipal. Lobus occipitalis yang terletak di posterior atau di bagian kepala belakang bertugas melaksanakan pemrosesan awal masuk penglihatan. Lalu ada tulang-tulang penyusun tengkorak yang yaitu satu tulang pembentuk bagian kepala meliputi satu tulang baji atau sphenoid. Tulang sphenoid atau baji terdiri dari tulang tidak beraturan di tengah tengkorak, tepat di bawah tulang frontal dan di depan tulang occipital. Tulang ini memanjang selebar tengkorak dan membentuk sebagian besar dasar tengkorak manusia. Tulang sphenoid melindungi struktur otak dan saraf. Selain itu, tulang belakang ini juga berperan dalam mendukung mengunyah dan berbicara. Lalu ada satu tulang tapis atau ethmoid. Tulang ethmoid adalah salah satu tulang paling kompleks yang terletak di antara mata. Tulang ini seukuran es batu, ringan dan berbentuk seperti spons, membantu membentuk rongga mata dan rongga hidung. Tulang tapis ethmoid. Tulang tapis adalah salah satu tulang paling kompleks yang terletak di antara mata. Tulang ini seukuran es batu, ringan dan berbentuk seperti spons, membantu membentuk rongga mata dan rongga hidung. Rongga sinus yang terdapat di dinding tulang ethmoid juga memiliki fungsi penting, antara lain memproduksi lendir untuk menjebak alergen berbahaya, menenangkan kepala, dan mengatur suara. 2. Tulang pelipis atau temporal. Lobus temporalis yang terletak di bagian lateral atau di kepala samping bertugas mempersepsikan sensai suara. 1. Tulang dahi atau frontal. Lobus frontalis yang terletak di kepala bagian depan yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu aktivitas motorik volunter, kemampuan berbicara, dan elaborasi pikiran. 2. Tulang ubun-ubun parietal. Lobus parietalis yang terletak di belakang sulcus centralis di masing-masing sisi. Lobus ini berfungsi dalam menerima dan memproses masuk sensorik.
Lalu ada satu tulang kepala belakang oksipital, labus oksipitalis yang terletak di posterior atau di bagian kepala belakang, bertugas melaksanakan pemrosesan awal masuk penglihatan. Berikut ini gambar-gambarnya. Ada frontal bone, parietal bone, sphenoid bone, temporal bone, occipital bone, dan ethmoid bone. Lalu yang kedua ada tulang penyusun wajah. Tulang penyusun wajah atau disebut juga dengan viscerocranium terdiri dari tulang yang membentuk bagian depan dan bawah tulang tengkorak. Meliputi dua tulang rahang atas atau masila. Masila ini membentuk rahang atas dan memuat gigi atas. Badan masila memuat ruang udara yang agak besar, yaitu sinus masilaris atau antrum hikmor yang berhubungan dengan hulu hidung melalui dua lubang kecil. Lalu ada satu tulang rahang bawah atau mandibula yang menempel pada tulang tengkorak bagian temporal. Hal tersebut merupakan satu-satunya hubungan antara tulang dengan gerakan yang lebih bebas. Dan dua tulang pipi zygomaticus. Tulang lengkung pipi, proses dari tulang ini bersatu dengan prosesus zygomaticus dari tulang temporal untuk membentuk lengkung tulang pipi atau arcus zygomaticus. Lalu ada dua tulang langit-langit atau palatinum, yaitu menyusun sebagian dari rongga hidung dan bagian atas dari atau rongga mulut. Dua tulang hidung atau nasale. Tulang hidung dua tulang lonjong kecil yang memiliki keragaman dalam hal ukuran dan membentuk pada individu yang berbeda. Kedua tulang tersebut terletak berdampingan di bagian tengah dan wajah dan membentuk bagian persimpangan mereka atau jembatan dari hidung. Lalu ada satu tulang mata bajak atau vomer, salah satu tulang wajah tengkorak yang tidak berpasangan. Letaknya di garis mid-sagittal dan berartikulasi dengan tulang sphenoid, ethmoid, tulang platin kiri dan kanan, serta tulang rahang atas kiri dan kanan. Vomer membentuk bagian inferior septum hidung pada manusia dengan bagian superior dibentuk oleh lempeng tegak lurus tulang ethmoid. Nama ini berasal dari kata Latin untuk mata bajak dan bentuk tulangnya. Dua tulang air mata lacrimal membentuk saluran air mata dan bagian dari tulang rongga mata pada sudut dalam rongga mata. Melalui celah ini air mata disalurkan ke hidung. Dua tulang kerang hidung bawah, conch nasalis inferior, merupakan pasangan terbesar dari tiga pasang lipatan konchai hidung atau dinding lateral masila. Berikut gambar-gambarnya. Interior nasal, konchal lacrimal nasal, masila, mandina, vomer, zygomatic, dan platin. Baik, untuk tulang pangkal lidah akan dijelaskan oleh Sevira. Untuk Sevira dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tulang pangkal lidah atau hyoidium. Tulang hyoid berbentuk U berada di bagian depan leher dan berfungsi untuk pergerakan lidah. Di bagian lidah, di dalam lidah itu ada amandel lidah atau tongsil, amandel langit-langit, tenggorokan, jendela buntu, celah ujung, tubuh lidah, dan celah lidah yang paling ujung yang ada di garis lidah. Selanjutnya ada tulang belakang atau kolumna vertebralis, yaitu masing-masing mengikat korset panggul dan memberikan perlekatan pada dasar panggul tulang-tulang untuk memberi dukungan struktur pada tubuh sekaligus melindungi sumsum tulang belakang dan saraf yang melewatinya. Terdiri atas 33 ruas tulang saat bayi dan menjadi 26 ruas tulang saat dewasa, yaitu 7 ruas tulang leher atau vertebral
cervix memiliki bentuk tulang yang kecil dengan spina atau proses spons. Terus tuh selanjutnya ada 12 ruang tulang punggung atau vertebrae thoracalis, yaitu berhubungan dengan tulang rusuk. Selanjutnya ada 5 ruas tulang punggung atau 5 ruas tulang pinggang atau vertebrae lumbais, yaitu bagian paling tegak konsentrasinya dan menanggung beban terberat dari yang lainnya. Selanjutnya ada 5 ruas tulang kelangkangan atau os sacrum berfungsi menjadi ruas saat dewasa. Bagian paling tegak dan menanggung beban terberat dari yang lainnya. Terus selanjutnya ada 4 ruas tulang ekor atau os coccyx berfungsi menjadi satu ruas saat dewasa, disebut juga sebagai tulang sulbi. Terus ini berikut adalah gambar dari tulang leher. Bentuk tulang leher memiliki penamaan khusus, yaitu ada tulang atlas, terbentuk leher pertama C1, berbentuk seperti cincin. Tulang ini menopang dan menyongkong tengkorak, mirip seperti tokoh atlas dalam mitologi Yunani yang menyokong bola langit. Selanjutnya itu ada tulang aksis. Tulang aksis. Tulang leher kedua adanya dens atau proses odortet yang mencuat seperti tonjolan bertemu dengan tulang atlas membentuk sendi atlato. Berikut ada di atas gambarnya, dan yang terakhir itu ada tulang vertebrae prominens, yaitu tulang leher ke-7 atau C7 memiliki proses spinois yang panjang dan paling menonjol atau prominens, sehingga mungkin saja proses tersebut dapat teraba di dalam kulit. Dan gambarnya bisa kita lihat ada di bawah. Untuk tulang dada akan dijelaskan oleh Setia. Untuk Setia dipersilahkan. Tulang dada atau sternum. Tulang dada adalah tulang yang memiliki bentuk pipi dan ada pada bagian tengah dada. Tujuannya untuk memberikan perlindungan pada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar dari kerusakan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian hulu atau membrium sterni. Tulang hulu terletak di bagian atas tulang dada. Ia memiliki bentuk segi 4, menyempit dari atas, yang memberikan 4 batas. Sifat tulang ini kokoh sehingga bisa melindungi bagian lain yang ada di bawahnya dan organ di bagian dalamnya. Yang kedua, bagian dada atau corpus sterni. Bagian terpanjang berbentuk pipih dan dianggap hanya memiliki permukaan depan dan belakang, terletak di bagian tengah tempat tulang rusuk. Tulang ini mempunyai bagian lebar dan pipi dan memiliki struktur kuat serta bisa menyangga tulang rusuk dengan baik. Bagian taju pedang atau processus xiphoides terletak di bagian bawah tulang dada dan terbentuk dari tulang rawan. Bagian atas tulang pada dada tersebut berguna untuk mendukung klavikula atau tulang leher, dan juga bagian ujungnya bergabung dengan kartilago costa pertama dan 7 pasang tulang rusuk. Bagian atas tulang ini terhubung dengan otot sternocleidomastoid. Berikut ini adalah bagian-bagian dari tulang dada, yaitu ada tulang rusuk sejati, tulang leher, manubrium sternal, corpus sterni, processus xiphoid, tulang rusuk, tulang rawan, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Selanjutnya yaitu ada tulang rusuk atau costa. Dalam anatomi tulang rusuk atau iga atau bahasa Latinnya costae adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk yang melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Tulang rusuk manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu
7 pasang tulang rusuk sejati atau costa vera. Tulang rusuk sejati atau tulang costa vera adalah tulang rusuk yang melekat langsung pada tulang dada. Tulang ini umumnya berjumlah 7 pasang atau 14 ruas. Tulang rusuk sejati membentuk rongga rusuk yang melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. 3 pasang tulang rusuk palsu atau costa spuria. Tulang rusuk palsu atau sering disebut juga dengan tulang costa spuria adalah tulang rusuk yang melekat tidak langsung pada tulang dada. Tulang-tulang ini melekat pada tulang rusuk sejati terbawah atau sesama tulang rusuk palsu dengan tulang rawan. Tulang rusuk umumnya berjumlah 3 pasang atau 6 ruas. 2 pasang tulang rusuk melayang atau costa fluctuans. Tulang rusuk melayang disebut juga tulang costa fluctuan adalah tulang rusuk yang tidak melekat sama sekali ke tulang dada dan hanya melekat keluar dari tulang belakang seperti ranting pohon. Tulang ini umumnya berjumlah 2 pasang atau 4 ruas dan gambarnya seperti yang di bawah ini. Yang kedua, rangka apendikuler terdiri atas pinggul, bahu, telapak tangan, tulang-tulang lengan, tungkai, dan telapak kaki. Secara umum, rangka apendikuler menyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki. Tulang rangka apendikuler bagian atas menyusun rangka ekstremitas alat gerak, terdiri atas beberapa tulang sebagai berikut, yaitu ada tulang bahu, terdiri atas 2 bagian, yaitu tulang belikat atau skapula. Itu adalah tulang yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang selangka. Yang kedua ada tulang selangka, itu termasuk dalam golongan tulang panjang dengan ukuran yang relatif pendek dengan artikulasi media dengan sternum dan lateral dengan akromin scapula. Dan seperti di bawah ini gambar-gambarnya. Baik, untuk tulang panggul akan dibacakan oleh Kak Sepia. Kalau dibacakan oleh Saskia, untuk Saskia dipersilakan. Tulang panggul terdiri atas tulang usus atau ileum. Tulang ileum atau tulang usus strukturnya lebih lebar seperti sayap pada bagian paling superior dan tulang sos innominate dan merupakan tulang yang berartikulasi dengan tulang columna vertebral melalui tulang sacrum. Pada bagian yang paling anterior dan posterior, tulang ilium adalah tonjolan tulang yang dikenal sebagai spinilla iliaca anterior superior atau SIAS dan spina iliaca posterior superior SIPS. Di sepanjang antara SIAS dan SIPS adalah bagian punggung tulang yang berfungsi sebagai sumber utama perlekatan otot yang dikenal sebagai puncak ilium. Tulang duduk atau ischium merupakan tulang yang paling posterior dari ketiga tulang. Di bawah tulang belakang, ischiadicum adalah cekungan di tulang yang dikenal sebagai cekungan ischiadicum atau ischium yang lebih rendah. Pada bagian yang sangat jauh dari ischiadicum adalah tonjolan tulang besar yang dikenal sebagai tuberositas ischiadica. Tuberositas ischiadica berfungsi sebagai sumber perletakan untuk kelompok otot ekstremitas interior dan umumnya dikenal sebagai kelompok otot paha belakang atau hamstring. Tulang kemaluan atau pubis. Tulang kemaluan adalah tulang paling anterior dari 3 tulang yang membentuk tulang kemaluan. Innominate bone. Bagian yang dangkal ini adalah kantung atau soket yang untuk sendi pinggul, pelvis, ball and socket triaxial. Di bagian dalam acetabulum adalah foramen besar yang dibentuk oleh ischium dan tulang pubicum kemaluan. Foramen ini dikenal sebagai foramen obturator.
Berikut gambarnya. Baik, untuk tulang anggota gerak atas akan dijelaskan oleh Santi. Kepada Santi dipersilakan. Tulang anggota gerak atas tersusun dari tulang lengan atas yaitu humerus. Tulang lengan atas termasuk kelompok tulang panjang atau pipa ujung atas besar, halus dan dikelilingi atau tulang belikat oleh tulang belikat. Pada bagian bawah memiliki dua ketukan merupakan tempat melekat tulang radius yaitu ulna. Tulang hasta atau ulna. Tulang ulna berukuran lebih besar dibanding radius dan melekat dengan kuat di humerus. Tulang pengupil atau radius. Tulang radius memiliki kontribusi yang besar untuk gerakan lengan bawah dibandingkan ulna. Tulang pergelangan tersusun atas 8 buah tulang yang paling dihubungkan oleh ligmen. Tulang telapak tangan metakarpal. Telapak tangan tersusun atas 5 buah tangan pada bagian atas berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan tulang jari falanges. Tulang jari atau falanges. Tulang jari-jari tersusun atas 14 buah tulang. Setiap jari tersusun atas 3 buah tulang, kecuali ibu jari yang hanya tersusun atas 2 buah tulang. Berikut adalah gambar. Di bagian atas ada tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Baik, untuk tulang anggota gerak bawah akan dijelaskan oleh Santi. Kepada Santi dipersilahkan. Tulang anggota gerak bawah tersusun dari tulang paha atau femur. Tulang paha termasuk kelompok tulang panjang terletak mulai dari gelang panggul sampai ke lutut, tibia, dan fibula atau tulang kering dan tulang betis. Tulang terumpung lutut atau patella. Tulang betis fibula atau tulang yang terletak di belakang tulang kering tibia pada tungkai bawah, tepatnya di bagian betis. Tulang betis terhubung dengan tulang kering bagian atas dan bawah. Tulang kering atau tibia. Tulang kering adalah satu dari 2 tulang yang lebih besar dan lebih kuat yang berada di bawah lutut pada vertebra, atau tulang yang satunya lagi adalah fibula. Tulang pergelangan kaki atau tarsal. Tulang pergelangan kaki termasuk tulang pendek dan tersusun atas 8 tulang dengan salah satunya adalah tulang tumit. Tulang telapak kaki atau metatarsal. Tulang telapak kaki tersusun atas 5 buah tulang yang tersusun mendatar. Tulang jari kaki. Falanges. Tulang jari kaki jari-jari tersusun tiap jari atas 3 tulang, kecuali tulang ibu jari atas 14 tulang. Berikut gambarnya. Baik, kita sudah di akhir. Ada pembahasan pada praktikum hari ini tentang sistem rangka tubuh manusia, bahwa rangka penyusun tubuh manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu terdapat rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial yang bertujuan untuk menjelaskan fungsi rangka, mengidentifikasi rangka aksial, dan apendikular menjelaskan bagian-bagian tulang tengkorak,
menjelaskan bagian-bagian tulang belakang, menjelaskan bagian-bagian tulang dada dan rusuk, menjelaskan bagian-bagian tulang anggota gerak atas dan bawah, menjelaskan bagian-bagian tulang bahu dan panggul, dan menggambarkan bagian-bagian rangka. Secara histologis, tulang merupakan sebuah jaringan tenun ikat yang khusus. Dalam hal ini, matriks tulang-tulang dimineralisasi oleh garam-garam organisiamik, khususnya kalsium folfat. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Rangka aksial merupakan sekelompok tulang yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan dan perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Sedangkan rangka apendikular merupakan rangkaian penyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki, yang dibedakan atas rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Rangka aksial terdiri atas tengkorak, tulang belakang, iniot, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka apendikular terdiri atas langkah, tulang belikat, tulang pangkal lengan, pengumpil, hasta, dan kaki. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok yang lain, bisa bertanya. Ada yang ingin ditanyakan apa atau sudah jelas? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, baiklah itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.